Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, ini merupakan video pertama dari mata kuliah pengantar pemrograman mobile. Adapun tujuan dari mata kuliah ini agar diharapkan mahasiswa bisa membuat aplikasi Android yang berisi halaman statis menggunakan framework Flutter. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari penggunaan widget, kemudian control, kemudian get egg pattern atau state controller. Oke, kita langsung saja. Di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan instalasi tools-tools yang akan digunakan dalam pemrograman Flutter. Yang pertama kita membahas tentang apa sih Flutter. Jadi Flutter ini merupakan framework open source dari Google ya, yang digunakan untuk membangun aplikasi multiplatform. Dengan Flutter kita cukup membuat satu coding saja. Nanti dari coding kita itu bisa dikompil menjadi APK untuk Android, kemudian bisa juga dikompil untuk iOS ya, atau iPhone. Biasanya kita kalau sebelum adanya Flutter, biasanya orang membuat aplikasi Android menggunakan Android Studio ya, menggunakan bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Kemudian kalau mau buat untuk versi yang iPhone-nya atau iOS-nya, itu biasanya membuat menggunakan Swift ya. Nah, dengan Flutter cukup buat sekali, nanti bisa dikompil untuk versi Android maupun versi iOS-nya. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart, yang mana bahasa ini juga dikembangkan oleh Google. Jadi Google yang buat bahasa pemrogramannya, Google juga yang membuat framework Flutter-nya. Oke, untuk informasi lebih detailnya silakan lihat ke situs resminya Flutter. Nah, untuk menginstal tools Flutter, ini ada link ya, nanti silakan bagi yang menggunakan Linux atau Mac bisa lihat di link ini. Spesifikasi minimum laptop ada dua yang saya buat di sini. Yang pertama ya, kita harus sabar, bisa pakai Core i3, Windows 7 juga bisa. Free space-nya bukan 5 tapi 15 ya, 15 GB. Kemudian RAM-nya 4 GB atau lebih bagus. Nah, kalau kita menggunakan spek ini bisa, tapi tadi ngodingnya harus sabar ya, karena pasti lemot sekali ya, agak lambat ya. Nah, kalau kita mau spesifikasi laptop atau PC yang nyaman, disarankan menggunakan Core i3 generasi kelima, Windows 10 atau Windows 10. Kemudian menggunakan SSD. Jadi hard disk itu sekarang wajib menggunakan SSD ya, biar performa laptop kita jadi lebih baik. RAM-nya 8 GB atau lebih. Oke, kita akan masuk proses instalasi. Sebelum memulai instalasi, pastikan terkoneksi ke jaringan internet PC atau laptopnya, jadi bisa connect ke internet. Saya tidak menyarankan menggunakan paket data karena lumayan banyak yang akan kita download ya, mungkin sekitar 5-10 GB mungkin yang akan kita download dari internet. Jadi kalau pakai paket data kan lumayan ya. Jadi mending pakai WiFi, di kampus juga boleh. Yang pertama kita akan download Android Studio dan akan kita install. Kemudian kita akan buat Android Virtual Device atau emulator, jadi virtual Androidnya. Kemudian masih di Android Studio kita akan menginstal SDK Tools. Oke, saya langsung saja. Saya akan demokan ini di Windows environment saya nih, di Windows Virtual. Oke. Di sini saya sudah mendownload Android Studio, ukurannya hampir 1 GB. Ini. Kalau sudah di-download, diklik saja. Oke. Kita tunggu proses instalasinya. Install Android Studio harus connect internet ya. Oke, yes saja. Nanti muncul seperti ini, tinggal di next. Ini juga boleh next. Oke, ini proses install. Oke, udah selesai, next. Kemudian langsung kita jalankan Android Studio-nya. Oke. Kita tunggu. Oh, ini sudah ada. Ini sudah ada ya. Pilih do not import setting, oke. Nanti muncul seperti ini. Kita pakai versi Bumblebee, versi yang terbaru, versi Bumblebee-nya. Oke, ini pilih don't send saja, don't send, tinggal next. Ini pilih yang standar, next.
Ini editornya lewat saja, next. Ini nanti dia akan download ini. Silakan di next. Nah, nanti kalau muncul lisensi seperti ini, klik di sini Android SDK lisensi, kemudian pilih accept. Intel Android Extra lisensi juga sama, pilih accept. Ini juga sama, pilih accept. Oke, kalau sudah tombol finishnya baru bisa diklik. Kita klik. Oke, maka dia akan melakukan download dan install. Oke, prosesnya sudah selesai, tinggal klik finish. Nah, di sini, oke sebentar ya. Oke, ini udah selesai. Berikutnya kita bisa coba jalankan, nggak perlu buat project baru ya, kita tinggal ini nih, ada Virtual Device Manager. Oke, di More Action itu ada Virtual Device Manager. Nah, di sini kita bisa buat device. Oke, kita akan buat emulatornya di sini. Nah, kita pilih tipe handphone yang akan kita buat. Di sini sudah diarahkan ke Pixel 2, tinggal next saja. Kemudian di sini kita diminta untuk menggunakan versi Android berapa. Sini saya gunakan saja versi Android S ya. Ini saya tinggal klik download. Oke, kemudian jangan lupa di accept, kemudian di next. Oke. Nah, dia akan download lagi nih, ukurannya sekitar 1,3 GB. Ya, kita tunggu lagi proses downloadnya. Oke, sekarang proses installnya sudah selesai. Sebentar. Saya tinggal klik finish, kita lanjutkan dengan klik finish. Oke. Nanti link downloadnya hilang, berarti sudah selesai di download, tinggal diklik next. Kemudian finish. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat satu virtual device atau Android emulator. Oke, sekarang kita boleh tutup ini. Kemudian kita bisa lanjut lagi di sini, diklik menu SDK Manager. Ya, klik SDK Manager. Nah, di SDK Manager ini sudah ada API 32, maka kita masuk ke menu SDK Tools. Oke, di menu SDK Tools ini ada Android SDK Command Line Tools. Silakan diklik checklist. Kemudian ada juga sebentar ya, Google Play Service. Oke, silakan diklik. Kemudian ada Google USB Driver. Oke. Yang lainnya biarkan default. Oke, saya ulang ya, berarti yang kita klik itu, yang kita checklist itu ini Android SDK Command Line Tools, kemudian Android kemudian Google Play Service, kemudian Google USB Service. Langsung oke saja. Dia akan download lagi. Oke, kita akan tunggu lagi. Oke, sampai sini urusan kita di Android Studio udah selesai. Kita bisa close. Selanjutnya kita install Git ya. Nah, Git juga nanti silakan di-download, nanti linknya saya sertakan di materi PDF-nya, di materi PPT-nya atau di materi ini tadi ya. Git ini tinggal double klik. Kemudian proses install ini jawab saja yes. Proses installnya tinggal next saja. Nggak ada yang perlu disetting ya. Next. Oke, sorry. Oke, udah selesai. Kita tunggu. Setelah Git itu, kita cek Flutter ya, baru kita install Flutter. Setelah Git Oke, proses install Git sudah selesai, buang checklistnya, finish. Nah, berikutnya kita akan menginstal Flutter. Jadi Flutter ini kita download dalam bentuk zip ya, dalam bentuk zip. Nanti linknya saya sertakan juga di materi kita. Flutter download, sorry. Nih, jadi nanti yang di download itu adalah zipnya nih. Kita download zipnya. Setelah di-download nanti jadi seperti ini filenya. Nah, file ini silakan copy ke drive D
taruh di drive D nya masing-masing ya. Kalau saya di drive C ya, karena kebetulan tidak ada drive D. Kemudian klik kanan, lalu pilih extract all. Extract all, kemudian extract. Kebetulan di saya sudah diekstrak. Hasilnya nanti jadi seperti ini. Jadi nanti ada folder namanya Flutter Window 2.10.3 stable. Kalau diklik di dalamnya ada folder Flutter lagi. Kalau diklik di dalamnya baru ada SDK dari Flutternya. Nah, ini folder Flutter ini kita cut ya, kita cut. Oke, kemudian kita pastikan di C nya. Kita pastikan di C. Ya, jadi kita keluarkan dia dari sini. Jadi ini kosong ya. Nah, yang kosong boleh dihapus. Oke. Kalau udah selesai, kita setting environment variable. Setting environment variable kalau di Windows 11 itu tinggal cari env. Ini edit the system environment variable. Klik. Nanti muncul seperti ini. Kemudian klik environment variable. Nanti muncul seperti ini. Di system variable cari path. Ya, klik sekali kemudian pilih edit. Nanti muncul seperti ini. Pilih new. Kemudian ketik C.2 garis miring Flutter garis miring bin garis miring. Seperti ini. Jangan salah ya. Huruf kecil huruf besarnya tolong disamakan saja. C.2 garis miring Flutter /bin/. Kalau sudah, klik OK. Ini juga klik OK. Ini juga klik OK. Oke, sampai di sini sekarang kita akan coba jalanin Flutter lewat command line. Oke, kita buka CMD. Di CMD kita ketikkan perintah Flutter Doctor. Seperti ini. Harusnya muncul welcome to Flutter. Ya, kalau tidak muncul, kemungkinan pada saat install di patch-nya tadi salah. Ya, patch environment-nya salah. Kalau kita lihat di sini Android Toolchain ini sebenarnya ada satu nih, Flutter Doctor Android Essence ini boleh diklik langsung nih. Copy itu klik kanan saja. Jadi blok, kemudian klik kanan, kemudian langsung klik kanan lagi untuk paste. Enter. Atau diketik juga tidak apa-apa ya. Oke. Kemudian review lisensi. Oke, ini pilih enter saja. Sebentar. Ini Y saja ya, tekan Y. Oke, ini sudah selesai. Kita ketik lagi nih, Flutter Doctor. Kita mau cek lagi yang lisensinya udah checklist belum. Ini udah selesai. Tinggal Chrome Developer for Web. Ini boleh, kita tidak perlu ini. Ini dia error karena di komputer saya tidak ada Google Chrome ya. Kemudian Visual Studio ini boleh dilewatkan juga. Oke, sampai sini udah selesai. Boleh kita tutup. Nah, berikutnya setelah kita menginstal Flutter, kita install VS Code. Oh, ini nanti ya, ini yang terakhir. Kita install lagi namanya package get CLI ya, CLI. Oke, saya langsung saja buka browsernya. Kemudian ketik path.dev. Kemudian di sini ketik get CLI. Oke, muncul nih. Klik lagi. Kemudian di bagian installing, klik installingnya. Kemudian copy nih. Copy. Buka komen lagi. CMD. Kemudian pastekan lagi di sini. Oke. Enter. Maka dia akan download package namanya get CLI. Oke, proses downloadnya kita tunggu saja. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang kita mesti menambahkan patch juga nih. Ini silakan di copy,
mulai dari C sampai dengan bin, silakan di copy, blok, kemudian klik kanan, lalu sama buka environment seperti tadi, environment, sorry, di sini ya, environment, sebentar, environment, klik di sini, kemudian pilih patch, edit, kemudian new, pastekan. Oke, C user, ini beda-beda ya, ini kan tergantung nama user yang ada di komputer atau laptopnya masing-masing. Kalau sudah, klik OK, ini juga klik OK, ini juga klik OK. Sekarang kita akan ngecek apakah Flutter kita sudah terinstall atau belum ya. Caranya ini tutup saja, kita buka komen yang baru, kita cek Flutternya, Flutter min version, harusnya muncul di sini Flutter 2.10.3. Kemudian get-nya juga kita cek min version, harusnya muncul di sini version 1.7.1. Oke, berarti udah selesai nih. Kita udah selesai install Flutter, kita udah selesai install get CLI-nya. Nah, berikutnya kita akan menginstal Visual Studio Code. Visual Studio Code ini kan harusnya sudah ada ya di PC teman-teman ya, karena kan belajar sebelumnya kan kita udah belajar Laravel. Di Laravel itu kan harusnya ada. Oke, ini tinggal next juga sama. Ini apa sih? Oke, ini desktop, klik checklist saja. Nah, sekarang kalau sudah ada kan tidak perlu diinstal lagi nih. Nah, kalau belum ada, kita tinggal menginstal extensionnya saja. Kalau sudah ada itu tinggal install extensionnya saja. Nah, extensionnya apa saja nih ya, di bagian ini ya, klik di sini. Extensionnya apa saja? Extensionnya itu ini. Nanti tinggal dicari saja, tinggal di copy paste saja. Misalnya nih VS Code Flutter Helper. Ya, berarti tinggal diketik saja nanti di sini VS Code Flutter Helper. Seperti ini. Nah, ini tinggal klik install. Kemudian nanti satu-satu silahkan dicoba ya. Nih, copy paste seperti ini juga boleh. Copy, kemudian pastekan di pencarian VS Code-nya. Nih, ini udah ada nih. Ini tinggal install. Nanti copy lagi, install lagi, copy lagi, install lagi. Pastikan nanti semua extension ini terinstall di VS Code-nya. Nah, kalau sudah terinstall di VS Code-nya semua, berarti materi kita tentang install Flutter Tools-nya udah selesai. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana membuat aplikasi pertama, aplikasi Android pertama. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.